Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa ada satu penyakit, yang penyakit itu akan menyebabkan datangnya penyakit yang lain, menjadikan Anda mudah terpapar dengan penyakit lain, karena memang Anda tidak memiliki lagi daya tahan tubuh, daya imun, sehingga apapun yang menimpa Anda akan segera menjadi masalah bagi kesehatan Anda. Ya, itulah daya imun, penyakit hilangnya daya imun, semacam penyakit AIDS dan yang jenis. Kalau seseorang telah mengidap penyakit tersebut, maka apapun yang terjadi pada dirinya akan mengancam nyawanya, mengancam keselamatannya. Karena memang dia tidak lagi punya pertahanan tubuh, pertahanan kesehatan. Kondisi serupa juga terjadi pada penyakit jiwa. Ada suatu penyakit yang bila telah menjangkiti seseorang, maka penyakit itu akan menjadikan dirinya mudah rentan terpapar dengan penyakit yang lain. Dan bahkan, ketahuilah, penyakit jiwa, penyakit batin, penyakit hati itu demikian itu semuanya. Berbeda dengan penyakit fisik. Tidak semua penyakit fisik semacam itu. Tetapi penyakit batin berdampak seperti dampak yang terjadi pada penyakit hilangnya daya imun dalam tubuh kita. Sehingga wabah penyakit yang berkaitan dengan penyakit jiwa, penyakit hati, salah satu dampak, salah satu pertanda bahwa diri Anda, jiwa Anda sedang sakit, jiwa Anda sedang sakit, hati Anda sedang sakit, adalah tatkala Anda bernafsu, Anda berselera, Anda selalu rindu, Anda ketagihan dengan perbuatan dosa. Diri Anda tidak lagi merasa sakit, tidak lagi merasa bermasalah, tidak lagi merasa terancam ketika berbuat dosa, sehingga yang haram itu biasa-biasa bagi Anda. Yang maksiat itu bagi Anda bahkan dianggap sebagai kebutuhan hidup. Pada suatu saat Anda akan berkata, saya tidak bisa meninggalkannya. Saya tidak lagi kuasa meninggalkan perbuatan tersebut. Anda sampai pada titik ketagihan dengan dosa. Suatu hari, Rasulullah SAW memberikan satu ilustrasi yang begitu indah, begitu relevan dengan kondisi diri kita yang ketagihan dengan perbuatan dosa, selalu merasa butuh untuk berbuat dosa, bahkan sampai berkata tidak lagi bisa meninggalkan dosa tersebut. Beliau mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Waspadailah oleh kalian hal-hal yang menjadikan kalian merasa dosa itu sangat remeh-temeh, sehingga kalian tidak lagi merasa khawatir, tidak lagi merasa takut dengan perbuatan dosa itu. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena kalau Anda sudah meremehkan perbuatan dosa, maka akhirnya Anda akan terbiasa, mulai ketagihan dan bahkan kecanduan sampai akhirnya Anda tidak lagi bisa meninggalkannya. Anda mengatakan, saya tidak lagi bisa meninggalkan rokok. Saya tidak lagi bisa meninggalkan khamr. Saya tidak lagi bisa meninggalkan main dadu. Saya tidak lagi bisa meninggalkan memandang, melihat, dan bahkan menggoda wanita yang tidak halal untuk digoda. Ada yang berkata, saya tidak lagi bisa meninggalkan riba. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Saya tidak lagi menemukan penghasilan yang halal.
Atau sampai mengatakan yang haram saja sulit apalagi yang halal. Pasrah. Betul-betul kalah. Sehingga bagi dia haram tidak masalah. Bagi dia halal itu susah. Sedangkan yang haram itu lebih mudah. Baginya karena sudah ketagihan dengan dosa. Bahwa dosa itu telah menjadi tradisi. Biasa. Bukan hanya saya sendiri, banyak orang yang berbuat dosa. Menganggap bahwa kalau melakukan dosa bersama-sama itu akan menjadikannya selamat dari ancaman neraka. Menjadikan dirinya memiliki daya imun dari siksa Allah Subhanahu wa taala atau dari murka Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Waspadailah oleh kalian hal-hal yang menjadikan kalian merasa remeh, merasa meremehkan dosa atau menganggap dosa itu biasa atau menganggap itu sudah banyak, bukan hanya saya sendiri. Karena kalau Anda sudah mulai punya persepsi semacam itu, Anda akan mulai terbiasa, ketagihan, kecanduan, dan akhirnya apa? Jiwa Anda betul-betul ditutup. La ya'rifu illa ma usyriba min hawah, kata Nabi. Sehingga dia tidak lagi mengenali yang baik kecuali apa-apa yang sejalan dengan nafsunya. Standar hidup dia hanya ada satu, nafsu dan selera. Selama dia bernafsu, maka dia gunakan. Maka dia lakukan. Selama dia ingin, maka dia kerjakan. Dia hanya memiliki satu panutan, yaitu hawa nafsunya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.